lumayan sore ya, sudah sebentar lagi mendekati iftar. Kita langsung aja, ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah. Bahwasanya dalam ibadah puasa ini, supaya ibadah kita menjadi bagus, baik, terutama ibadah puasa kita kepada Allah SWT, kita berusaha untuk mengamalkan protokol yang Allah SWT berikan kepada kita untuk meraih ibadah yang baik dari tentunya masalah ibadah di bulan Ramadan ini. Ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah. Maka di sana ada protokol atau adab-adab yang wajib untuk ditegakkan oleh orang yang berpuasa, dan ini merupakan yang wajib karena ini adalah untuk menjadikan kebaikan ibadah puasa kita. Yang pertama diantaranya termasuk ibadah yang wajib yang harus kita tegakkan, terutama untuk menjadikan ibadah puasa kita ini bagus, bernilai, istimewa di sisi Allah SWT adalah as-salatul mafrudah. Kita harus menjaga salat yang diwajibkan, terutama bagi ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, menjaga salat ini dengan baik, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dalam salat atau syarat-syaratnya juga, kemudian yang lain waktunya, dan ini harus dilakukan ketika tidak ada udur, entah itu sakit atau hujan. Kita harus salat berjamaah dengan kaum muslimin di masjid-masjid. Ini yang pertama, karena salat itu rukun yang sangat ditekankan. Salat ini adalah pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Maka ini harus kita tegakkan salat jamaah, baik rukunnya, wajibnya, syaratnya harus kita tunaikan dengan baik, dan ini harus dengan berjamaah ketika tidak ada udur. Dan ini merupakan bentuk ketakwaan, bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah SWT ketika kalian dan kita menjaga salat 5 waktu dengan baik. Dan tentunya ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya akan datang suatu generasi yang mereka menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat, sebagaimana dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Jadi nanti akan ada suatu generasi, mungkin sekarang ini juga sudah banyak ya. Anak-anak muda yang mereka itu menyanyiakan salat dan lebih suka mengikuti syahwat hawa nafsu. Maka mereka orang-orang yang menyanyiakan salat dan suka mengikuti hawa nafsu, mengejar kehidupan dunia semata dan lupa dengan kehidupan akhirat, tidak ihtimam dengan kehidupan akhirat, mereka ini akan meninggalkan salat, mudah meninggalkan salat, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka ini akan mereka mendapatkan apa? Berbagai kesesatan, kerugian, dan bermacam-macam mungkin adab dari Allah SWT. Kecuali orang yang mau bertobat dan beramal soleh, maka mereka akan disediakan surga oleh Allah dan tidak akan didolimi sedikit pun. Ini dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60. Jadi ini perhatian buat kalian kita untuk menjaga salatnya dengan baik, supaya kita ini betul-betul ketika kita menjaga hukum Allah, kita dijaga oleh Allah SWT. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain, kita lanjutkan aja karena waktunya. Kita mengambil hadis yang utama di sini dalam riwayat hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan salatul jamaah dafdulu ala salatul fardhi bi 27 darajat. Bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan salat jamaah itu pahalanya dilipat gandakan 27 derajat. Jadi mempunyai keutamaan 27 derajat dibanding salat sendiri dan berbagai maslahat yang lain. Ketika berjamaah dengan kaum muslimin, kita banyak maslahat dari kaum muslimin yang kita dapatkan dengan tidak disangka-sangka. Dan timbulnya rasa saling cinta di antara kaum muslimin, dan mungkin saling mengajari hal-hal yang bermanfaat. Ini faedah dari sholat jamaah. Kemudian ikhwafillah rahmani wa rahmatullah,
Dan perhatian buat kita bahwasanya sholat jamaah ini ya ini betul-betul berat bagi mereka orang-orang munafik, dan kita hati-hati dari penyakit munafik dari nifak. Kita hati-hati dari penyakit nifak karena di sana diterangkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala athqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habban walaqad hamamtu an amura bis shalah fa taqamu thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma talaqa ma yabrijan nahum hazmun min hadabi ila qaumin la yashaduna shalah fa ahriqu alaihim buyutahum bin nar. Di sini dalam hadis ini terkandung beberapa faedah, yakni mengingatkan kita bahayanya dari penyakit nifak. Bahwasanya sholat yang paling memberatkan bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan dalam sholat isya dan sholat subuh, mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Dan sungguh benar-benar aku ingatkan, yakni Rasulullah SAW itu sangat yakni punya semangat untuk memerintahkan manusia untuk menegakkan sholat dengan berjamaah. Kemudian seandainya ada manusia yang tidak perhatian dengan sholat berjamaah, maka Rasulullah akan memerintahkan yakni para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu mereka membakar rumah-rumah yang tidak mau mendatangi masjid, yakni mendatangi rumah-rumah dari ikhwan-ikhwan, dari saudara-saudaranya yang tidak mau berjamaah. Ini ada faedah bahwasanya Rasulullah ini sangat menginginkan umatnya untuk dalam kebaikan. Ketika tidak ada udzur dalam sholat jamaah, maka hendaknya harus ke masjid. Karena ini Rasulullah yakni betul-betul mengancam bagi mereka kaum muslimin yang tidak mau hadir ke masjid, tidak ada udzur, maka rumah-rumah mereka akan dibakar. Kemudian dalam Sahih Muslim juga dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man sarrahu ayyulqiyallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula salawat haitsu yunadi bihinna fa innallaha syara'a lin nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Ini dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, siapa yang ingin berjumpa kepada Allah nanti, yakni di hari kiamat, di hari akhir, dalam keadaan dia selamat berjumpa kepada Allah, maka hendaklah dia itu menjaga sholat 5 waktu. Maka di mana dikumandangkan sholat, yakni diadzankan untuk waktu sholat, maka sesungguhnya Allah telah mensyaratkan kepada nabinya, yakni sunnah-sunnah yang bagus, yakni petunjuk-petunjuk yang baik. Dan sesungguhnya sunnah-sunnah yang baik itu adalah yakni mereka ketika dikumandangkan adzan segera menuju masjid. Ini sunnah para nabi kalian. Jadi ini menunjukkan bahwasanya untuk kebaikan ketakwaan kita kepada Allah, yang pertama adalah menjaga sholat dengan berjamaah ketika tidak ada udzur. Dimanapun harus tegakkan sholat dengan berjamaah ketika tidak ada udzur. Kemudian adab yang berikutnya yang wajib ditegakkan oleh kita kaum muslimin adalah terutama dalam ibadah puasa Ramadan ini, yakni hendaknya menjauhi dari al-kadhib, yakni perbuatan dusta. Perbuatan dusta atau bahasa kita itu goroh atau bohong ya. Jadi ini dusta ini harus dijauhi. Terlebih kedustaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini sangat besar bahayanya. Ketika berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Seperti menisbatkan kepada Allah, kepada Rasulnya mungkin ini halal, ini haram, ini yang halal dibilang haram, padahal itu halal ya. Jadi membolak-balikan, dan ini dinisbatkan kepada Allah dan Rasulnya. Ini bahayanya besar, karena Allah mengancam wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun adim. Ini dalam surah An-Nahl ayat 116 sampai 117. Janganlah kalian sekali-kali mengatakan yakni sesuatu yang kalian itu mengikuti lisan-lisan kalian, yakni mengikuti hawa nafsu kalian sehingga melakukan kedustaan. Ini halal, ini haram.
padahal Allah dan Rasulnya bertentangan dengan ucapan kalian. Ketika kalian menghalalkan kepada Allah dan Rasulnya, padahal ini haram. Atau sebaliknya, ketika kalian mengharamkan, padahal ini halal. Jadi kedustaan kepada Allah dan Rasulnya ini sangat besar bahayanya. Ketika kalian mendustakan kepada Allah dengan membuat kebohongan, maka sesungguhnya orang yang membuat kedustaan kepada Allah, pasti tidak akan beruntung. Ketahuilah kenikmatan dunia ini sangat sedikit, dan mereka orang-orang yang berdusta pasti diancam oleh Allah dengan adab yang pedih. Kemudian dalam hadis yang sahih dari riwayat Bukhari Muslim juga dan selainnya dari hadis Abu Hurairah dan selainnya pula, bahwasanya Nabi SAW kala, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan atas nama diriku dengan sengaja, maka tunggulah dia tempat kembalinya api neraka. Ini ketika menisbatkan kedustaan kepada Rasul. Misalnya mengatakan hadis ini adalah dari Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mengatakan. Berapa banyak orang-orang yang terutama orang-orang Syiah yakni banyak mendustakan kepada Rasulullah, menisbatkan hadis-hadis palsu kepada Rasulullah. Waliyadzubillah. Jadi iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jaga lisan-lisan kalian dari kedustaan, karena perbuatan dusta ini akan mengantarkan al-fujur, kejelekan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, sedangkan kejelekan ini akan mengantarkan ke neraka. Wala yazullu rajulu yakdzibu yataharral kadzib hatta yuktabu 'indallahi kadzaban, muttafaqun alaih. Dan siapa yang terus-menerus dia berlaku dusta dan terus di atas perbuatan dusta, tidak mau bertobat, maka tunggulah dia akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Ini yang kedua, harus kita berusaha menjaga lisan kita dari perbuatan dusta apalagi kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga yang banyak manusia jangkiti dalam penyakit ini adalah ghibah. Yani ghibah. Ya, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah fi ghaibati. Ghibah adalah engkau menceritakan tentang saudaramu tetapi masalah kejelekan ketika tidak di hadapan saudaranya. Sawaun dzakartahu bima yakrah fi khilqatihi, baik engkau menceritakan saudaramu tentang kekurangannya, baik entah itu dia cacat, buta atau kicar dan sebagainya, dalam rangka apa? Untuk mengejek. Dalam rangka untuk mengejek. Oh, si fulan ini orangnya begini-begini, tapi dalam keadaan mengejek. Ini adalah termasuk ghibah. Au bima yakrah fi khalqihi, fi khuluqihi, atau misalnya dia menceritakan saudaranya tentang akhlaknya yang jelek, seperti dia itu pandir, bodoh, fasik dan sebagainya, dalam keadaan untuk apa? Menghina atau mengejek. Ini adalah perbuatan ghibah yang banyak manusia terjangkiti dengan penyakit ghibah, dan kita semoga dilindungi oleh Allah dari penyakit ghibah, karena ini memang jadi menjaga lisan, dua perkara lisan dan farji ini sulit. Maka Nabi SAW mengatakan, man hafidha bainal fuqahaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga di antara dua, yakni mulutnya dan dua yakni di antara pusarnya, maka dijamin masuk surga. Menjaga lisan dan farji ini berat, karena kebanyakan manusia itu yang diutamakan lisan makan, kemudian farji. Waliyadzubillah, karena ini berkaitan dengan hawa nafsu. Jadi kita hati-hati dari perbuatan ini, terutama di bulan Ramadan, banyak introspeksi, banyak yakni sibuk dengan amalan-amalan soleh, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat Allah juga dalam hadis bahwasanya in kana fihi ma taqulu faqad ibtaghtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad buhtahu, rawahu Muslim. Jika engkau yakni mengatakan tentang saudaramu dan itu tidak ada yakni pada saudaramu, maka engkau berarti membuat kedustaan. Tetapi kalau kamu membicarakan kepada saudaramu yang itu betul-betul ada dalam rangka mengejek, maka ini adalah ghibah. Jadi hati-hati dari penyakit ghibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wala yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian itu menghibai saudaranya. Adakah kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Tentunya kalian tidak suka. Al-Hujurat ayat 12. Ini hati-hati dari perbuatan ghibah.
Kemudian an-namimah, mengadu domba. Yani mengadu domba. Nah, mengadu di antara saudaranya. Karena di sini dikatakan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, la yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Yani fatan, suka membuat fitnah. Waliyadzubillah. Nah. Dan masih banyak dari hadis-hadis yang tentunya ini berkaitan, tapi kita mengambil sebagian karena waktu yang sudah mendekati ya. Kemudian dalam hal berikutnya yang kita harus jauhi adalah al-ma'azif. Ma'azif adalah yakni alat-alat musik. Yani sekarang pada zaman sekarang banyak yakni musik-musik ini digemari oleh manusia. Nah, jadi al-ma'azif ya alatul lahwi. Ma'azif adalah alat-alat yang akan melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah. Bijami'i anwa'iha, dengan berbagai macam-macamnya. Ya entah itu gitar, kemudian apalagi pokoknya alat-alat musik sekarang banyak ya, piano dan sebagainya. Nah, pokoknya alat-alat musik. Nah, harus kita berusaha menghindari dari musik-musik. Dan yang lainnya yang diharamkan oleh Allah SWT seperti nyanyi-nyanyian dengan suara yang merdu sehingga melalaikan dari ibadah kita pada Allah SWT. Karena di sini dikatakan Allah SWT, wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bi khairi ilm wa yattakhidaha huswa ulaika lahum adabun muhin. Jadi banyak dari manusia ini yang mereka itu membeli lahwal hadis. Lahwal hadis ini adalah alat musik menurut para ulama. Dalam rangka apa? Untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa yakni ilmu, dan mereka manusia ini menjadikan yakni sebagai huzwa, yakni permainan, ulaikalah ma'adabun muhin. Maka orang-orang yang mereka sibuk dengan alat-alat musik, yakni dengan lagu-lagu, maka mereka akan diadab oleh Allah, disediakan dengan adab yang yakni menyakitkan waliyadzubillah. Ini dalam surah Luqman ayat 6. Kemudian juga telah sahih dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwasannya yakni beliau ditanya tentang ayat ini, faqala, maka Ibnu Mas'ud berkomentar, wallahi alladzi la ilaha khairu huwa al-ghina wa sahha aidan an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa dzakarahu Ibnu Katsir an Jabir wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa qala al-Hasan. Jadi ditanya tentang ayat ini tadi tentang lahwal hadis, Ibnu Mas'ud ini berkomentar, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia Allah. Huwa al-ghina. Jadi lahwal hadis ini adalah nyanyian. Dan juga dari riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga Ibnu Katsir, dari Jabir, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Mujahid mengatakan, nazalat hadil ayat fil ghina. Ayat ini berkaitan dengan nyanyian wal mazamir dan seruling-seruling. Wa hazara Nabi sallallahu minal ma'asif wa qarniha bizina. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni mengidentikan alat musik ini dengan yakni zina. Biasanya alat musik nyanyian ini beriringan dengan zina. Biasanya biduan-biduan dan yang lain-lainnya ya, yang mereka ini berseteru dengan alat-alat musik biasanya Ya ini beriringan dengan zina waliyadzubillah. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal harra wal harir wal khamra wal ma'asir. Rahul Bukhari. Sungguh benar-benar dari umatku ini nanti ada yang mereka itu yakni kelompok umat yang menghalalkan al-hair, zina, harir, yakni pakaian sutra, wal khamar, minuman keras, wal ma'asif dan alat-alat musik. Ini sudah banyak kita jumpai waliyadzubillah. Ini banyak dari kaum muslimin yang terjatuh di dalamnya. Zina, kemudian khamar dan musik. Wahdaru ayyuhal muslimun, maka hendaknya kaum muslimin hati-hatilah. Nawaqidas shaum wa nawaqis sahur. Hati-hati kalian dari penggugur puasa, yakni yang akan merusak ibadah puasa kalian, wa nawaqis sahur, atau yang mengurangi pahala ibadah puasa.
Wasannu ala qauli zur, jagalah kalian dari ucapan dusta, wal amalu bih, atau beramal dengan yakni amalan-amalan yang dilarang dalam agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yada' qaula zur wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'ama wa syarabah." Siapapun di antara kaum muslimin yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan dia tetap di atas perbuatan kejelekannya, entah itu bohong, entah itu mengada-ada, entah itu yakni membikin perkara-perkara yang tidak bagus yang dilarang dalam agama ini, atau berlaku jahil, yakni membikin perbuatan yang mengganggu manusia ataupun yang lainnya, yakni kejahilan-kejahilan yang dilarang dalam agama. Falaysa lillahi hajah, maka sekali-kali Allah tidak akan membutuhkan fi ayyada'a ma wasyarah, puasanya orang yang meninggalkan makan dan minuman. Jadi di sini intinya puasa itu bukan meninggalkan makan dan minum, tapi intinya puasa ini adalah mengikuti aturan Allah, meninggalkan syahwat, yakni meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah SWT. Ini inti dari puasa adalah meninggalkan syahwat, karena syahwat ini selalu mengantarkan kepada kejelekan. yakni bahwasanya syahwat ini betul-betul yakni selalu mengarahkan kepada yang dilarang oleh Allah SWT. Ya sebagaimana dalam surah Yusuf. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu. Sekali-kali aku tidak bisa yakni menahan dari hawa nafsuku, karena hawa nafsu ini selalu yakni mendorong kepada yang jelek. Ini ketika terjadinya yakni istri pembesar kerajaan, yakni ketika merayu Nabi Yusuf, dan dia mengakui bahwasanya dialah yang merayu Nabi Yusuf ketika sudah terbongkar kedoknya. Ini hendaknya kalian dan kita hati-hati dari mengikuti hawa nafsu, berusaha untuk yakni mengtang hawa nafsu dan berusaha terus untuk lurus, minta berdoa kepada Allah untuk dibimbing. Karena inti dari puasa ini adalah yakni yakni yada syahwah, meninggalkan syahwat atau hawa nafsu. Taib, ini adab-adab yang harus kalian dan kita tinggalkan. Kemudian adab-adab yang lain, masih ada waktu sedikit ya. Taib, adab-adab yang lain yang ini adalah perkara yang sunnah, sifatnya sunnah. Kalau tadi adalah perkara adab yang wajib harus dikerjakan oleh kaum muslimin, yakni yang harus dikerjakan. Sekarang adab-adab sunnah, yang kalian dan kita dianjurkan untuk mengerjakannya. As-sahur, yaitu yang pertama adalah sahur. Wa huwal aqlu fi akhiril lail, yaitu makan di akhir malam. Sumiya bidzalik bi annahu yaqa fi sahar. Kenapa dinamakan sahur? Karena ini terjadi di waktu sahar. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bifaqal. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sahur. Maka beliau mengatakan tasaharu fa inna fi sahur barakah. Hendaknya kalian ini yakni melakukan sahur, karena di dalam sahur ini terkandung keberkahan, adanya keberkahan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. yakni yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sahurit at-tamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memuji kepada orang-orang yang mereka sahur dengan tamar, yakni dengan kurma. Faqala, Nabi mengatakan, nikmat sahur al-mu'min at-tamra. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah dengan tamar, kurma. Ini kalau punya, kalau nggak punya ya ala kadarnya. Yang penting sahur. Ya kalau nggak ada ala kadarnya. Dengan air pun cukup. Tapi kalau bisa diutamakan dengan tamar. Karena ini adalah sebaik-baik sahurnya kaum mukmin. Hadis riwayat Abu Dawud. Habis ya sudah, alhamdulillah kita persiapan iftar jamaah.
Taib wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.